Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kami menaikkan pujian syukur kehadiran Engkau ya Tuhan Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan hari ini, di minggu ini, kami boleh merayakan hari spesial untuk gerakan metodis seluruh dunia, yaitu hari pertobatan John Wesley. Kami percaya Tuhan berbicara kepada kami, bagaimana kami menjadi anak-anak Tuhan melalui organisasi metodis untuk membawa kabar baik lewat hidup kami. Oleh karena itu pedoman kami adalah firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita merayakan hari pertobatan John Wesley, tokoh sejarah gerakan metodis. Ada moto yang dia wariskan untuk metodis, untuk pengikut-pengikut metodis. The world is my parish. Dunia adalah ladang pelayananku. Dan ini menjadi landasan khotbah kita, tema khotbah kita, yang diambil dari Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dunia kalau kita lihat di globe, dia bulan dan terdiri dari negara-negara, terdiri dari beragam-ragam suku bangsa, terdiri dari beragam-ragam bahasa, terdiri dari beragam-ragam budaya dan sebagainya. Yesus kali ini hadir melayani di salah satu kota yang bernama Yeriko. Yeriko adalah kota tertua di dunia. Yeriko digambarkan dalam Alkitab sebagai kota pohon palem. Arti nama Yeriko bulan dan menghubungkan dengan dewa bulan. Pada waktu itu bangsa Sem Barat namanya Yarik atau Yerak, dewa yang mereka percayai, dewa bulan. Jemaat Tuhan, penduduk Yeriko adalah penduduk yang secara ekonomi rata-rata mereka mempunyai kehidupan yang baik. Dan Yesus masuk ke kota Yeriko. Sebelum dia masuk ke kota Yeriko, dia melakukan karya penyembuhan. Beberapa orang yang salah satunya bernama Bartolomeus dalam Matius 20 ayat 29, Markus 10 ayat 46, dan Lukas 18 ayat 35. Dia menyembuhkan orang buta disaksikan oleh penduduk atau orang-orang Yeriko yang ikut Yesus pada waktu itu. Zakius bukannya satu-satunya orang kaya di Yeriko. Lukas 19 ayat 1. Yang tinggal di daerah itu ada banyak orang-orang yang cukup baik ekonominya. Cerita orang Samaria yang murah hati diandaikan terjadi di jalan sempit, tempat para penyamun beraksi antara Yerusalem dan Yeriko. Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Dan kali ini Yesus masuk ke kota Yeriko, di mana dia melayani dengan cara yang luar biasa spektakuler. Dia sebenarnya melayani dengan kehadiran secara biasa-biasa, tetapi ada saja peristiwa yang spektakuler, di mana ada orang yang menyambutnya, yang merindukan kedatangannya, yaitu Zakius. Sebagian orang mengatakan, apalah arti sebuah nama? Namun Zakius mempunyai nama yang unik, nama yang punya arti yang begitu luar biasa. Dalam bahasa Ibrani, Zakai, sedangkan dalam bahasa Yunani, Zakaios, artinya murni. Di dalam kehidupan Zakius yang kaya raya sebagai seorang pemungut cukai, dia tinggal di Yeriko. Dia mempunyai badan yang pendek dan dia ingin berjumpa dengan Yesus di kota Yeriko.
ada kendala-kendala yang dialami oleh Sakius, yaitu secara eksternal orang-orang mencap dia atau melabel dia adalah pemungut cukai, orang yang suka memeras tangga masyarakat dan orang-orang yang tinggal di tempat itu. Tentu tidak disukai. Lalu dia terhalang ketika jumpa dengan Yesus secara eksternal. Ada banyak orang yang menghalanginya. Dan faktor eksternal, internal yang dialami oleh Sakius di tengah-tengah orang banyak. Badannya pendek, itu yang menyebabkan dia sulit untuk melihat, berjumpa langsung dengan Yesus. Dan ada faktor-faktor yang lain. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Yesus tidak pernah memilih atau mendiskriminasi orang-orang yang datang kepadanya. Dia selalu membuka tangannya dan hatinya menyambut siapapun juga. Padahal Sakius punya label atau cap seorang pemungut cukai, pemeras, dan orang yang terpandang tapi kelakuannya penuh dengan kejahatan. The word is my Paris. Bagi Yesus, dia datang ke kota Yeriko. Ada makna, ada maksud Allah di dalam hidupnya. Dia merangkul Sakius. Sakius yang naik ke pohon ara untuk berjumpa dengan Yesus di tengah-tengah kerumunan orang banyak. Dan apa yang dikatakan Yesus kepada Sakius? Ketika Yesus sampai tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata di ayat yang kelima, Sakius, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Bukankah suatu sikap yang luar biasa yang Yesus lakukan di tengah-tengah cibiran orang terhadap Sakius? Dia bersedia mengunjungi, mendatangi, menumpang ke rumah orang berdosa yang bernama Sakius. Dan di sana Yesus bukan hanya duduk-duduk saja, tetapi Yesus lalu Sakius turun dan dia menerima Yesus dengan sukacita karena orang lain tidak menerimanya dengan baik. Yesus saja yang menerimanya dengan baik, sehingga dia merasa kehadiran Yesus, penerimaan Yesus membuat sukacitanya luar biasa. Berarti selama ini terkungkung Sakius dengan awan gelap, dengan kesedihan, dengan rasa yang terpojok di dalam dirinya. Lalu apa yang terjadi? Cibiran terjadi, perkataan yang negatif terjadi, terlontar, hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Sakius terjadi. Lalu dikatakan oleh orang banyak, ia menumpang di rumah orang berdosa. Yesus tidak berhenti dengan perkataan negatif, dengan cibiran, dengan diskriminasi terhadap orang lain. Karena the word is my Paris. Lalu apa yang dilakukan oleh Sakius? Tetapi Sakius berdiri dan berkata pada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang yang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, kubalikan 4 kali lipat. Penerimaan Yesus kepada Sakius mengubahkan hidup Sakius, memberikan kehidupan yang baru bagi Sakius. Dan Yesus tidak frontal untuk menegur Sakius. Dengan menerima Sakius yang ditolak oleh masyarakat, mengubah kehidupan Sakius. Setengah dari milikku kuberikan kepada orang miskin, dan apabila ada yang diperas akan kuberikan 4 kali lipat.
terjadi perubahan, pertobatan, transformasi dalam hidup Zakius. Lalu apa yang dikatakan Yesus? Di dalam ayat 9, terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kiranya hidup kita dipakai oleh Allah untuk membawa kehidupan baru bagi orang-orang yang tersesat, bagi orang-orang yang bimbang, patah hati, dan juga hampir putus asa. Pakailah hidup kita dimanapun berada, membawa kabar baik. The world is my Paris. Dunia adalah ladang pelayanan. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap orang yang ditolak dunia, yang didiskriminasi, yang tidak punya harapan hidup, Tuhan mau memakai kami untuk membawa kabar baik sehingga mereka kembali kepada jalan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.